dapat antrian, Mbak. Saya sudah 2 hari di sini. Jadi saya datang ke sini jauh-jauh dari Bengkulu. Sebenarnya saya datang kemarin, berhubung kuotanya penuh, cuma 50 informasinya. Jadi saya datang ke sini jam 3 pagi tadi, terkait pengaduan dan pelaporan saya terhadap PHK sewenang-wenang, PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. Jadi saya datang ke Jakarta ini untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena saya lah yang selalu menyuarakan pungli PPDB setiap tahun. Itu di Makassar pungli PPDB. Inilah pemandangan yang masih banyak terjadi di Jakarta. Jalur pejalan kaki berubah fungsinya, digunakan oleh para pengendara motor yang enggan kehilangan waktu di jalur seharusnya. Ini adalah tantangan bagi para pejalan pengguna jalur pedestrian. Mereka harus ikhlas berbagi fasilitas dengan pengendara motor yang tidak henti-hentinya melintas. Termasuk saya yang seringkali mengalah tatkala hak sebagai pejalan kaki harus dirampas secara terang-terangan. Ini bukanlah masalah baru. Sudah sejak lama berbagai elemen masyarakat melakukan berbagai cara agar disiplin berlalu lintas dapat mempernyaman pengguna jalan lainnya. Sebagai seorang warga Jakarta yang selalu menggunakan fasilitas umum, saya bisa menggunakan trotoar sebagai sarana berjalan kaki. Tapi detikers kerasa nggak sih kalau trotoar justru sering banyak digunakan oleh pesepeda motor yang lalu lalang atau bahkan mobil-mobil yang parkir sembarangan. Dan bahkan bisa dilihat juga banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di lahan trotoar. Padahal kan trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki. Bahkan udah diatur loh dalam undang-undang yang kalau dilanggar bakal kurungan penjara selama 2 bulan atau denda maksimal 500.000. Trotoar kan seharusnya jadi zona nyaman bagi pejalan kaki. Tapi gara-gara pengendara yang bandel itu, kenyamanan dan juga keselamatan pejalan kaki jadi terganggu. Apalagi banyak loh sekarang kecelakaan yang terjadi karena penyalahgunaan trotoar tersebut. Bahaya banget kan detikers? Dan sebuah harapan muncul. Wapres Gibran mencetuskan program Lapor Mas Wapres beberapa hari lalu. Dan saya pun ingin langsung mencobanya. Nah, tapi benar nggak sih pengaduan kita bakal direspon dengan cepat? Pertama, saya akan melaporkan pengaduan mengenai trotoar ini ke WhatsApp-nya dulu nih, detikers. Ternyata respon dari WhatsApp-nya masih centang 1 nih, detikers. Tapi tenang aja, bagi detikers yang nggak puas kalau hanya melalui WhatsApp, bisa langsung datang ke Istana Wakil Presiden untuk melakukan pengaduannya di sana. Karena program Lapor Mas Wapres ini membuka pengaduan masyarakat untuk langsung datang ke sana loh. Gimana kalau kita langsung datang ke sana aja? Yuk! Niat untuk melapor langsung pun saya urungkan. Antrian sudah terlalu ramai. Diinformasikan kuota yang dilayani hanya 60 orang per hari. Detikers, saat ini saya sudah berada di Istana Wakil Presiden, tepatnya di Jalan Kebon Siri nomor 14, Jakarta Pusat. Dan bisa dilihat di belakang saya sudah banyak sekali masyarakat yang mengantri untuk melaporkan masalahnya melalui program Lapor Mas Wapres ini. Tapi perlu diketahui, Lapor Mas Wapres ini hanya buka di jam operasionalnya jam 8 pagi hingga jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hanya menerima sekitar 60 laporan per harinya untuk kemudian bisa masuk ke dalam gedung istana ini. Dan tadi juga sempat mengobrol dengan beberapa warga yang sudah datang. Ia mengantri dari jam 3 subuh dan mendapatkan antrian nomor 9. Dan sampai sekarang juga baru bisa masuk ke dalam sekitar pukul jam 8 pagi itu. Datang dari jauh, mereka berharap ada solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Seperti Herman Nafitnasa yang datang dari Makassar sejak beberapa hari lalu. Tekadnya bertemu Wapres untuk mengadu masalah pungli yang tak kunjung hilang di lingkungannya. Saya jauh-jauh dari Makassar, ya.
untuk memperjuangkan saya dikriminalisasi sebagai lembaga yang selalu menyoroti pungli di Makassar tentang pendidikan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mau membelikan anak SMP-nya baju seragam saja 2,2 juta. Itu belum pembayarannya. Tidak ada yang berani menangkap pungli di Makassar. Pungli siswa baru sesudah PPDB. Dan sengaja, Bu, sengaja kota itu disimpang. Jadi yang diumumkan itu tidak 360. Ya, taruhlah 300. 60-nya nyusul. Setelah aman-aman pelajaran 2-3 minggu, barulah nyelinap masuk bayar. Itulah yang terjadi di Makassar. Dan kenapa kita ke Istana Presiden ini? Karena pejabat kita di daerah kita masing-masing tidak bisa menyelesaikan persoalan. Lain halnya dengan Herman, Rudi Setiawan yang datang dari Bengkulu ini ingin mencari keadilan tatkala ia di-PHK sepihak dari tempat bekerja. Jadi saya datang ke sini jauh-jauh dari Bengkulu. Sebenarnya saya datang kemarin, berhubung kuotanya penuh cuma 50 informasinya. Jadi saya datang ke sini jam 3 pagi tadi. Dan apakah tadi Bapak masuk ke dalam itu sudah ditindaklanjuti permasalahannya atau harus menunggu atau bagaimana Pak? Jadi di dalam saya diterima, menanyakan tentang detail kasus saya seperti apa. Jadi di dalam penerimaannya itu diterima oleh 2 orang tim Wapres. Di sana mereka menanyakan kasus saya dan nanti kasus saya ini akan ditindaklanjuti oleh tim Pak Wapres dalam rentan waktu 14 hari kerja. Nanti kalau dalam waktu 14 hari kerja itu belum ada respon, saya bisa kirim SMS WA ke hotline yang diberikan oleh tim Wapres di dalam untuk menanyakan progres laporan saya. Jadi untuk pemantauan lebih lanjut itu melalui nomor registrasi yang nanti didapatkan setelah melaporkan di dalam ya Pak, begitu? Ya, di dalam tadi dapat nomor registrasi di atas ini. Jadi berdasarkan nomor registrasi inilah saya menanyakan ke dalam. Dan juga surat ini saya bisa lanjutkan ke Kementerian Ketenagakerjaan sebagai laporan tindak lanjut saya dari sini. Jadi untuk dilanjutkan ke Kementerian Ketenagakerjaan itu dari Bapak sendiri atau nanti bakal dilanjutkan dari tim dari Lapor Mas Wapres ini Pak? Tim Wapres tetap follow up, tapi saya tetap harus berjuang ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat dipekerjakan kembali sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Oleh karena kuota yang terbatas, mereka tidak bisa langsung bertatap muka dengan Gibran. Para warga yang datang pun tidak tinggal diam. Mereka secara mandiri mendata dan mengabsen siapa saja yang hadir. Mereka berharap memperoleh kesempatan di keesokan harinya. Seharusnya jika mengikuti prosedur yang ada, alurnya akan seperti ini. Lapor Mas Wapres bagaikan oasis bagi orang-orang yang mulai lelah mencari bantuan. Meski masih banyak kekurangan yang dirasakan, setidaknya mereka memperoleh jalan baru untuk berbagai kesulitan yang mulai buntu. Apakah Ibu sudah masuk ke dalam untuk melaporkan permasalahan Ibu atau belum? Belum dapat antrian, Mbak. Saya sudah 2 hari di sini. Di tempat Bapak Wapres, saya sudah 2 hari. Ya, cuman belum dapat. Dan apakah besok akan datang kembali untuk ngantri lagi untuk melaporkan langsung kasusnya atau bagaimana? Ya, pasti Mbak. Saya akan tetap menunggu sampai memang saya dapat bisa masuk dan bisa langsung saya berikan berkas-berkas saya dan ini ditindaklanjuti. Karena saya sudah kemana-mana Mbak, kemana lagi kalau nggak ke ibu kota Mbak. Semua sudah saya jalani, jadi kita nggak ujuk-ujuk ke Jakarta ya, nggak langsung, kita sudah melewati proses dari mulai desa, kecamatan, dan ke kabupaten. Jadi Kapolres Rokan Hilir ini di sini yang saya dikriminalisasi, solusi air di sana. Jadi tapi mentok juga Mbak, tidak ada kepastian hukum. Harapannya ya saya ingin ini segera ditangani, segera ini betul-betul lah diberikan kepastian hukum. Itu.
Itu dia Detikers, kisah dari perjuangan masyarakat yang ingin melaporkan permasalahannya melalui lapor Mas Wapres. Semoga dengan adanya lapor Mas Wapres ini menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Tapi apakah lapor Mas Wapres ini menjadi jalan pintas yang efektif bagi seluruh permasalahan tersebut? Saya Mazaya melaporkan untuk Detik Sore.